Wasuponda, ya Wasuponda. Istirahat, capek dulu. Kebetulan kita baru mulai vlognya dari sini. Duduk santai sambil makan roti. Ya roti 10 ribuan lah satu bungkus besar kayak gitu. Lumayan buat ganjel-ganjel perut. Nggak boleh makan banyak, soalnya kalau makan banyak bahaya di jalan, bisa ngantuk. Jadi bagusnya makan roti-roti aja, yang penting ada di isi perut. Sama air putih jangan lupa, karena makan itu penting, apalagi dalam perjalanan jauh. Kalau udah perjalanan jauh, pastikan konsentrasi daya tahan tubuh juga harus bagus ya, karena kendaraan bermotor ini cukup lumayan menguras energi, pikiran dan tenaga. Apalagi cuaca hari ini tuh waduh lumayan panas nih, plus lagi bawa beban di kepala, waduh itu yang jadi nggak enak nih. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin dulu perjalanan kita dengan si putih, meskipun target perjalanan waktu cukup panjang nih, soalnya beda tipe kendaraan nih. Kalau moge mungkin bisa lebih cepat ya, tapi karena si putih dia lebih halus, lambat, jadi kita slow aja. Minum air putih dulu biar seger, karena perjalanan cukup panjang, duduk pasti akan lama, butuh energi, butuh tenaga untuk mengendarai sepeda motor ini. Lumayan, kita lanjut lagi. Nggak terasa udah 50 km lamanya kita dari perjalanan tadi, dari Sorowako sehingga ke Wasuponda, makan-makan dikit, akhirnya sampai di Simpang. Kita belok kiri, nanti ini terus ke dalam sampai ke perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Cukup panjang perjalanannya, medannya juga cukup rumit, nanti kita spill ya di perjalanan seperti apa. Sungguh-sungguh luar biasa pokoknya. Kalau Anda naik motor memang harus perlu ekstra hati-hati, ekstra kuat ya, ekstra jos lah pokoknya. Kita udah masuk daerah menuju ke perbatasan. Kita istirahat dulu. Guys, kita udah di perbatasan. Lumayan perjalanannya cukup melelahkan. Istirahat sih tadi sebentar, beli makan, terus baikin holder gitu. Ini udah lewatin jembatan perbatasan Karebe, jadi tinggal mau ke arah perbatasan Sultra lagi. Cuaca hari ini lumayan panas guys, panas. Ini kita berteduh di pohon-pohon sambil dinginin motor dulu bentar, habis itu baru kita lanjut lagi. Lumayan cuacanya hari ini cukup cerah ya, panas. Kita berteduh di sini dulu sambil minum air ya kan. Setelah istirahat yang cukup lumayan panjang, motor udah dingin, minum juga sudah, makan roti juga sudah, kita lanjut lagi. Lanjutnya ke perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kalau dilihat perjalanannya cukup banyak tikang-tikungnya ya kan. Kalau untuk marka jalan sih oke, terlihat jelas, kualitas aspal juga bagus, walaupun tadi ada beberapa titik yang masih berdebu dan berpasir. Jadi tentunya perlu hati-hati. Kalau di sepanjang jalan itu adem ya, sepi gitu. Jadi kalau tikungan-tikungan tajam itu enak banget, tapi itu tadi ya, hati-hati. Tidak tahu lah kerikil-kerikil kita asik tikung-nikung terpleset ya. Jadi otomatis kecepatannya diatur. Ya kalau dilihat dari speedometer saya cuma kecepatan rata-rata di 60. Nggak bisa 70 atau 80. Agak susah karena terlalu medannya terlalu curam ya. Untuk tikungannya juga terlalu nungging gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Ya, ini sudah masuki daerah, mendekati daerah perbatasan antara Sultra dan Sulawesi Selatan guys ya. Jadi bisa kita lihat di depan sana tikungan tajam ya, jalan yang luar biasa. Ini kalau
saya tidak perhitungan, mungkin saya harus rapat-rapat lutut kayak gini guys ya. Ini sepanjang sampai di perbatasan itu kita mendaki dengan ketinggian nggak tahu ya berapa derajat, yang jelas ini lumayan curam sih. Kalau dari atas tuh kita turun terus, tapi kalau dari bawah kita mendaki terus. Mendakinya itu juga penuh dengan lika-liku, kayak perjalanan hidup ini guys ya, penuh dengan lika-liku gitu ya. Tapi nggak apa-apa, inilah bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi. Oh lihat, di depan sana ada tikungan tajam ke kiri, kita rosi aja kak. Di sini biasanya jarang sih kendaraan sepi. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan ini banyak batu-batu. Batu-batu itu digunakan biasanya untuk mobil-mobil truk, mobil besar yang muatannya berat dan kesulitan untuk mendaki. Dan ini memang salah satu tanjakan yang lumayan ya. Di Batu Putih ya ini kan. Ini Batu Putih apa Gunung Batu nih? Kalau saya bilang sih Gunung Batu kayaknya. Nanti kita cek kembali. Nah ini tikungan yang luar biasa. Ini mendekati tikungan yang sama persis dengan tikungan Tamburasi guys. Jadi kita di atas permukaan laut nih, nggak tahu tuh berapa meter. Bisa kita lihat tuh sana, laut Lampia ya, pelabuhan Lampia. Oh, ini dia guys ya. Nah, tikungan kanan mendaki lagi, di-liku pokoknya, kalah dengan laki-laki. Ya motor kalau metik kayak gini sih lumayan sih nariknya kan, paling cuma 40. Tapi kalau motor-motor bergigi, waduh, 12 aja nih guys. Kalau satu sih enggak ya, cuma 2 aja. Kalau masih lihat tuh banyak banget batu-batu nih di jalan nih. Ada yang paling besar, menandakan bahwa perjalanan Trans Sulawesi atau Trans Sumatera ini betul-betul punya tantangan tersendiri guys. Jadi buat kamu yang bawa mobil besar ke sini tentunya harus sudah pasti tahu medan ya kan. Kalau mobil kecil sih nggak terlalu masalah ya, santai aja ya. Yang susah ini kalau mobil muatan besar nih, yang bawa logistik tuh ya kan, kasihan banget itu. Tapi nggak apa-apa sih, namanya perjalanan ya kan, pengalaman tentunya pasti akan memudahkan itu semua. Yang motor aja jarang-jarang loh, motor-motor tuh biasanya kadang-kadang ada motor yang dimana dia nggak dihindari kalau muatannya banyak ya. Apalagi kalau kayak aspal kayak gini, ini aspal kasar ya guys, ini bagus banget kalau kita buat nyalip-nyalip, nikung-nikung gitu enak sih. Yang penting banyak nggak gundul ya kan. Kalau gundul ngeri-ngeri juga, tapi jangan terlena guys ya. Kadang-kadang jalan sempit begini, tanpa kita sadari tuh, ya di depan tuh ada lawan. Nah kadang bekas tumpahan apa kayak oli gini, solar tuh, hati-hati. Makanya nggak sembarangan kita nikung-nikung, harus perhatikan medan baik-baik. Kalau nggak kita celaka guys. Ini dia, kita udah masuk di perbatasan Sulawesi Tenggara guys ya, tubuhnya. Kebetulan ya, ini perbatasan Sulawesi Tenggara. Selamat datang di Provinsi Sultra. Itu dia guys, kelihatan dari sini ya. Kita singgah dulu di sini, cari yang adem-adem, kita mutar. Oke. Jam udah jam berapa nih? Jam 9.55. Jam 9.55 guys. Kita sudah jam 9.55, kita sudah sampai di perbatasan. Terus kita mau nengok nih. Tadi kita mulai dari jembatan ya. Jembatan Larona. Karebe tadi itu berapa kilo ke sini? Kita mau pastikan dulu guys. Kita mau lihat nih. Oke, kita mau lihat berapa kilo. $40 kilo guys. Oh enggak, 23 kilo, luar biasa. 23 kilo. Kita ada di sini ya. Nanti kita akan menuju satelit. Di sini jaringannya agak susah, bahkan tidak ada malah jaringannya. Kita lanjut aja nanti sambil kita ngecas nih, soalnya udah lowbat. Sudah jam 09.56 guys ya. Aduh, main melelahkan.